Oh, anak tayo dalawa. Satu 20. Petik di mana itu? Petik di mana? Hah? Di mana? Oh, anggrek hitam itu. Petik di mana? Di hutan. Iya. Itu berapa anggrek hitamnya? 20. Iya. Itu anggrek hitam berapa? 20. Yang itu anggrek apa itu? Kuning. Kuning yang ini. Itu apa? Pakis juga. Itu apa itu? Pakis. Berapaan itu? Hah? 20. Yang itu pakis juga. Adik, kalau nanti keluar dari bandara ditangkap itu, di sana ditangkap nggak boleh. Kalau cuma sampai Jayapura boleh. Laku semua kah setiap hari jual? Hah? Tidak laku? Ya, ada empat saja ini. Apa? Empat saja. Empat saja. Iya, empat kita. Ditangkap nanti di sana sama Pak Polisi. Kalau sampai Jayapura tidak apa-apa. Lah kalau sampai Jakarta baru ditangkap. Tidak boleh di sana. Jual sama teman yang ada di ke Jayapura aja. Tinggal di Jayapura. Kalau kita kan pulang Jakarta, tidak boleh itu nanti. Bapak sudah boarding ya? Sudah take off ya? Bapak udah take off aja, Mak. Di sini loh 16 nih loh. Ini Pak duduknya ke depan dulu Bapak yang masih kosong ya. Masuk dulu Bapak, kasih jalan ya. Selamat sore Ibu. Sore. Apa kabar? Halo Adik, namanya siapakah? Yakobus. Yakobus. Umur Norson. Norson. Nah, nama siapa Adik? Ansus. Hah? Tepuk tangan, tepuk tangan. Benar. Ini sudah memasuki lembah Baliem. Perhatikan sekeliling saya. Saya adalah salah satu manusia dari sekian banyak manusia yang beruntung kali ini. Dan saya kali ini mendapatkan kesempatan untuk mengunjungi salah satu pulau di timur Indonesia, yakni di Pulau Papua. Dan kali ini saya sudah berada di tengah-tengah Pulau Papua, yakni di Kabupaten Wamena. Dan kali ini saya sedang berada di Lembah Baliem. Keberuntungan saya tidak hanya sampai di situ, karena saya mendapatkan kesempatan untuk mengunjungi salah satu desa di Kabupaten Wamena, yakni Desa Kilise yang berada di distrik Sukupmu. Desa ini berada di perbatasan dengan Kabupaten Yahukimo, dan keberuntungan saya kali ini berlipat kali ganda karena saya bertemu dengan penduduk asli di Kilise. Norson. Nah, nama siapa Adik? Ansus. Hah? Ansus. Masimus. Ayo, yang satu namanya Sebagai orang siapa asing, ini? saya mendapat sambutan yang hangat di sana. Dan mereka Onel tidak ya? canggung dengan tamu-tamu Onel asing ya? seperti saya Oke, dengan dadah. memiliki fisik yang Selamat sore, berbeda. Ibu. Dan mereka tidak mempermasalahkan kedatangan kami, dan mereka menyambut kedatangan kami dengan sukacita. 4 tahun. Udah gede ini. Ibu namanya siapa? Salah.
Salo. Iya. Dan percayalah, jika kita datang ke sana dengan ramah, mereka akan jauh lebih ramah dari kita. Dan mereka sudah sangat akrab dengan kita, dan saat itu juga kita bukan lagi menjadi orang asing, tetapi menjadi bagian dari saudara mereka. Dan kali ini saya sudah sampai di Kilise. Nah, di desa ini sengaja dibuat menjadi salah satu desa wisata, dan kita bisa menginap di hone-hone yang sudah disediakan. Jadi ini adalah salah satu usaha bagaimana mendatangkan turis atau pengunjung dari luar daerah untuk datang mengunjungi desa ini, dan kita bisa menginap di hone-hone di sini. Namanya apa? Tidak tahu. Bunga. Bagus ya, kuning-kuning. Namanya apa, Dik? Ini namanya siapa? Idam. Idam. Terus ini siapa? Inter Milan ini namanya siapa? Agung. Ini? Simida. Ayo, kamu siapa? Nancy. Itu si kecil. Eka. Hah? Eka. Halo Eka, apa kabar? Hai. Kamu siapa namanya? Berta. Dan yang terakhir, kamu siapa namanya? Sosi. Nama yang bagus sih. Awas berjatuhan. Waduh. Selamat sore Bapak, apa kabar? Halo adik, siapa nama kah? Yofri. Halo, siapa nama? Yofri. Oh, dari mana Bapak? Dari sini. Dari atas? Dari mana Pak? Oh, dari Bamena. Oh, selamat sore. Selamat sore Ibu. Hai. Berta, selamat sore Berta. Pa. Aung. Siapa? Agung. Agung. Berta. Nancy. Wah, ini Dika kok kembar gini semua. Dika kembar semua. Kurang satu, lari. Inilah sore saya di desa Kilise, dan saya langsung disambut anak-anak, dan mereka langsung menyajikan lagu-lagu daerah di sana, dan sebagian besar adalah lagu rohani. Dan mari kita nikmati. 1, 2, 3. Ayo, kanan. Ini yang cinta. Hei. Yesus api kanane Kerasin lagi, kerasin. Yang keras suaranya. Sombe
saya masih ada di Lembah Baliem, tepatnya di Desa Kilise. Kembali saya beruntung bisa tinggal bersama kaum laki-laki di dalam Pilamo, yakni rumah adat suku Dani yang diperuntukkan untuk kaum laki-laki dewasa. Sedangkan anak-anak dan kaum perempuan akan tinggal di Hone. Di dalam Pilamo, kaum laki-laki akan duduk mengelilingi perapian karena cuaca dan suhu yang ada di Lembah Baliem itu sangat dingin karena mereka ada di pegunungan dengan ketinggian di atas 1000 mdpl. Suhu rata-rata hampir 15 derajat Celcius pada malam hari. Cukup dingin, bahkan bisa turun sampai di bawah 10. Dan malam ini mereka mulai menyenandungkan lagu di mana saya tidak tahu artinya, tetapi saya paham nada-nadanya dan begitu nadanya dan begitu seterusnya, sehingga sangat mudah dihafal sekali nadanya, tetapi saya tidak tahu makna dan lagu yang mereka ucapkan. Saya bertanya, ini maksudnya lagu untuk apa? Mereka hanya bersenandung saja. Kadang mereka bersenandung saat ada duka, atau orang yang meninggal, atau odok, atau ada orang sakit, atau hanya untuk mengusir hawa dingin mereka, atau sekedar hanya keakraban. Dan ini mereka akan bersenandung terus hingga larut malam. Nah, pada momen-momen tertentu mereka akan melakukan stand up komedi. Mereka akan open mic atau menampilkan cerita lucunya. Dan masyarakat Papua mengenal ini dengan mob. Mereka akan bercerita lucu dari kisah-kisah seharian mereka, atau mereka mendapat cerita orang lain kemudian mereka ceritakan ulang, dan pasti lucu. Pakai koteka baru dia duduk di sopir putih tempat duduk baru langsung dia lihat begini, apa ada depan situ baru langsung dia sih dia koteka. Gua lari lagi. Langsung ini teman itu super dia tanya, Bapak sapu apa sini kok ada lihat baru langsung pas saya tertahu baru. Dan telur Muncar gosi. dan telurnya ini langsung bunyi dia. Tidak ada gerak. Ini tamu dari Jakarta ini, dari Belanda sana datang toh. Ini mau balik kan? Baru dia tanya guys toh, sampai di tengah-tengah jalan baru. Ini babi ada gali-gali tanah baru. Ini pacaran baru bilang sama guys. Babi cungkil-cungkil tanah apa? Ada bilang begini. Ini pacar guys angkat apa? Suklip. Ini dan om televisi juga sama-sama, tapi dia keluar di mandi di Kaliwe kah? Baru itu masak makanan siang itu lagi makan baru anak kecil. Mama lapar nih. Isi nasi di belakang situ. Dia begitu isi nasi bawa ke depan baru makan begini, dia salah ini tuh bang. Dia gigit dia pun lidah. Mama, nasi gigi saya ini. Nasi punya gigi. Kemarin orang bilang nasi gigi, mama tidak bisa dengar sekali. Nasi angkat kasih tumpah ke mama punya. Aduh, anak sayang. Kok bilang nasi ini aduh. Jangan pukul kakak begitu. Anak, ini bagus nasinya simpan saja. Anak kepala batu. Taruh itu piring itu, taruh televisi langsung. Televisi mancing. Aduh. Apa? Kamu orang apa itu Kamu orang apa itu? Perancis kah? Iya. Baru perempuannya dia kita menyanyi malam begini dia mau ikut tukar gelang lagi nih. Ikut tukar gelang. Langsung dia sama pacar yang televisi nih. Dia bilang kita dia masuk tidur di kamar gelang langsung. Ini kan datang betul. Aduh, bapak perempuan lagi janda lagi bukan. Televisi. Aduh. Piano nih paling lucu enggak? Yo. Wah. Tinggal piano. Koro-koro Rencana memang bisa. Nah, mob malam ini saya menyumbangkan 3 mob yang saya khusus bawa dari Jawa. Kemudian saya open mic di sana.
dan saya bawa contekan banyak sekali sehingga bisa menghibur teman-teman di sana. Dan mereka juga begitu. Mereka punya cerita akan diceritakan dan bergantian. Inilah keakraban malam di sebuah Pilamo di Lembah Baliem, tepatnya di Desa Kilise. Terima kasih sudah mengikuti jalan-jalan saya malam ini, dan pastikan besok saya akan jalan-jalan mengelilingi Lembah Baliem lagi. Terima kasih, sampai jumpa. Pagi ini di Desa Kilise saya bertemu dengan anak-anak. Mereka terbiasa membawa babi atau menggendong babi. Babi adalah hewan piaraan yang paling berharga di sana, sehingga mendapatkan tempat yang istimewa. Udara yang cukup dingin membuat anak-anak terbiasa memasukkan tangan ke dalam baju atau menutup kedua telinga mereka agar terasa hangat. Inilah kegiatan anak-anak di pagi hari di Desa Kilise. Kali ini saya masih ada di kota Wamena. Hari ini saya akan melanjutkan perjalanan saya mengunjungi salah satu desa wisata yang bernama Kurulu. Di Kurulu, kita masih bisa menjumpai rumah adat yang ada di Wamena. Rumah adat yang di sana ada yang namanya Pilamo, yakni hone untuk laki-laki dan juga hone untuk perempuan. Di
Di sana kita juga bisa berinteraksi dengan masyarakat sekitar yang masih menjunjung tinggi adat istiadatnya. To our country every time you control the money just to start this time every day. It's all happened and I cannot learn to solve. I knew, yeah, we knew. Itu Sehari berapa kali? sehari kalau babi itu babi biasa. Jadi Itu dari mana? ya Dari mana itu ambilnya? kita kirim dari Jayapura. Tapi naik pesawat. Ya naik pesawat Mahal itu. mahal memang. Satu ekor berapa itu? Itu 3 juta. 3 juta. Kecil. Tidak besar juga dia sementara lagi posting baru kirim karena orang yang kerja di airport itu ada salah satu kami punya keluarga yang kerja di Oh, nah kalau yang besar itu berapa itu kira-kira kalau dijual itu? itu yang besar. Ini harga babi itu mahal beda dengan di Korea yang biasa. Kalau yang besar itu berapa itu? Yang besar yang kayak tadi. Di desa Kurulu, kita juga bisa melihat mumi yang berusia ratusan tahun. Mumi yang ada di Kurulu adalah panglima perang. Dia saat meninggal akan diawetkan dengan cara mumifikasi, yakni dengan cara pengasapan. Usia mumi yang ada di Kurulu berusia lebih dari 100 tahun. Usia ditunjukkan dari jumlah gelang yang ada di lehernya, karena setiap tahun akan dipasang lagi satu gelang. It just all stories, drugs, parties, but never die. How can I live in the world? Saya juga mengunjungi pasar yang ada di Wamena. Nama pasarnya adalah Pasar Sibama. Di Pasar Sibama dijual beraneka ragam barang kebutuhan dan semuanya didatangkan dari Jayapura dengan menggunakan pesawat. Jadi kalau kita melihat ikan air tawar atau ikan air laut yang ada di Wamena itu pasti didatangkan dari Jayapura dengan menggunakan pesawat. Hampir semua kebutuhan pokok yang ada di Wamena didatangkan dari Jayapura dan semua diangkut dengan menggunakan pesawat. Sehingga harga-harga yang ada di Pasar Sibama jauh lebih mahal dibandingkan pasar yang ada di Jayapura. Pagi ini pukul 4, saya sudah meninggalkan penginapan bersama rombongan untuk menuju salah satu danau yang tertinggi dan terluas di Papua. Danau tersebut bernama Habima. Danau Habima berada di ketinggian 3200 mdpl dan berada di jalur lintas antara Wamena dengan Puncak Jaya. Untuk menuju Danau Habima diperlukan waktu kurang lebih 2 jam perjalanan dari kota Wamena dengan jarak tempuh kurang lebih 40 km. Perjalanan ke sana harus menggunakan mobil khusus, yakni dengan double gardan atau mobil dengan penggerak 4 roda. Mengapa harus menggunakan mobil tersebut? Karena medan untuk menuju ke sana sangat susah. Namun kali ini jalan untuk menuju Habima dari Wamena sudah terbuka dan sudah sangat baik semenjak dibangun oleh pemerintahan Presiden RI, yakni Bapak Jokowi.
bulan waktu lah. Ada kuburan yang meninggal di sini juga. Iya, Pak. Gimana? Tinggal kenapa? Tinggal kenapa? Kecelakaan? Enggak. Keinginan. Lama tadi di jalan ada ngeliat. Waktu kunjungan saya ke sana, jalan menuju Habima sedang dalam proses pembangunan. Terlihat alat-alat berat masih ada di kanan kiri jalan, begitu juga jalan ada beberapa yang masih dibuka. I need someone to talk, and it's you, it's you. I need you just to talk, so please you hear me. Yes, I need someone to talk, and it's you, it's you. I need you just to talk, so please you hear me. Yes, I need someone to talk, and it's you, it's you. I need you just to talk with you, with you. Hello, 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 every time I close my eyes, your name resound in my head. Although nobody will care, I will always by your side. Ooh, 'cause the sickness is controlling you now. Ooh, hypochondria terrorizing. I don't wanna leave you, I don't wanna leave you, I don't wanna leave you now. 'Cause baby, I don't wanna leave you, I don't wanna leave you now. Whoa, 'cause baby, I don't wanna leave you, I don't wanna. Akhirnya setelah 2 jam perjalanan sampai juga kami di tepi Danau Habima, tepatnya berada di pinggir jalan. Danau Habima itu sendiri berada di kawasan Taman Nasional Lorentz yang ada di Papua. Dari Danau Habima kita bisa melihat salah satu puncak tertinggi di Papua, yakni Gunung Trikora dengan ketinggian 4.700 mdpl. Dari sini kita juga bisa melihat luasnya Danau Habima dengan air yang sangat jernih dan memantulkan puncak Gunung Trikora. It feels like I want you back. I'll play it back in my mind. Oh, all the sickness is controlling you now. Oh, hypochondria. I don't wanna leave you, I don't wanna leave you, I don't wanna leave you now. 'Cause baby, I don't wanna leave you, I
Pagi hari ini sekitar pukul 6 suhu sudah turun sekitar 7 derajat Celcius dan udaranya sangat dingin. Dan pagi ini saya berkesempatan untuk mendekati Danau Habima, bahkan saya mungkin menjadi satu-satunya dalam rombongan itu atau sekian banyak orang yang memberanikan diri berenang di Danau Habima. Saran saya, jangan ikuti cara saya berenang di sana karena hawanya sangat dingin dan itu bisa menimbulkan potensi untuk terjadi hipotermia atau kehilangan panas tubuh. Akhirnya saya melihat beberapa sudut Danau Habima ini dan saya teringat salah satu film karya Ari Sihasale yakni Denias, di mana Denias si pemeran itu berada di tepi danau dan itu tepat saya berada di situ di sebuah pohon. Dan inilah kunjungan saya di Danau Habima. People cry for no reason why. People die just because of lie. You can hide from all these facts every day. It's all happened and I cannot learn to solve. I knew we knew. We have done all our duty by the text. Hari ini saya sudah kembali ke kota Jayapura. Tepatnya sekarang saya berada di tepi Danau Sentani. Danau Sentani adalah salah satu danau yang terluas yang ada di Papua. Dan ini menjadi salah satu magnet pariwisata yang ada di Jayapura. Salah satu tempat yang menarik yang ada di tepi Danau Sentani adalah rumah makan Jogwa. Rumah makan ini tepat persis berada di tepi Danau Sentani. We have done all our duty by the taxes making come to our country every time, but you control the money. Rumah makan Jogwa yang berada di tepi Danau Sentani menyajikan masakan khas yang ada di Papua. Yang paling menarik adalah papeda, yakni makanan yang terbuat dari sagu. Begitu juga dengan ikan-ikan yang berasal dari Danau Sentani. Rumah makan ini sangat terkenal dan ikonik yang ada di kota Jayapura. Dan saya pastikan silahkan Anda mampir di tempat ini. Perjalanan saya selanjutnya adalah menyusuri yang Awas kamera basah sudah. Ada. Perjalanan saya selanjutnya adalah menyusuri tepian Danau Sentani. Dan saya sangat beruntung kali ini ada acara Festival Danau Sentani. Bye.
Di Festival Danau Sentani akan ditampilkan beraneka ragam jenis kebudayaan khas Papua, baik kuliner, pakaian adat, rumah adat, maupun tari-tarian. Dan tari-tarian adalah yang menjadi magnet utama dari Festival Danau Sentani ini. Masing-masing desa, adat, atau suku akan menampilkan tariannya sendiri-sendiri. Dan inilah keseruan saya di Festival Danau Sentani hari ini. Terima kasih sudah mengikuti perjalanan saya, dan sampai ketemu di perjalanan selanjutnya. Perjalanan saya selanjutnya kali ini adalah menyusuri Danau Sentani, dan saya akan mengajak kalian teman-teman untuk menyeberang ke Pulau Aceh Besar dan Aceh Kecil. People cry for no reason why. People die just because of why. You can hide from all the facts every day. It's all happened and I cannot learn to solve. I knew we knew. Di kedua pulau tersebut terdapat salah satu gereja tertua yang ada di Papua, yakni Gereja Aceh. Gereja ini dibangun oleh para misionaris dan menjadi gereja pertama dan mula-mula di tanah Papua. Di Aceh juga terkenal dengan lukisan yang terbuat dari kayu komboy. Lukisan yang ada di Pulau Aceh ini memiliki makna dan filosofi yang luar biasa bagi masyarakat Papua, dan saat ini banyak diperjualbelikan. Selesai dari Pulau Aceh, saya mengunjungi Pasar Hamadi. Pasar Hamadi adalah pasar terbesar yang ada di kota Jayapura. Di Pasar Hamadi ini kita bisa membeli oleh-oleh khas Papua seperti lukisan, koteka, baju adat, tas dari kulit kayu, noken, dan lain sebagainya. Anda bisa membeli banyak hal di sini, dan pastikan Anda bisa menawar. Kalau tidak, Anda akan mendapatkan harga cukup tinggi.
Dari Pasar Hamadi, saya melanjutkan perjalanan ke salah satu titik tertinggi di kota Jayapura. Tempat ini biasa digunakan oleh provider televisi untuk mendirikan antena. Dari sini kita bisa melihat kota Jayapura dari ketinggian yang ada di Teluk Yauteva. Perjalanan saya ditutup di Douglas MacArthur Point. Ini adalah lokasi strategis waktu itu Douglas MacArthur tiba di tanah Papua. Dari sini kita bisa melihat Bandara Sentani, begitu juga dengan Danau Sentani. Terima kasih sudah mengikuti perjalanan saya di Papua, dan sampai jumpa di perjalanan saya selanjutnya.